sabar Bu, sabar, sabar. Ikhlaskan, ikhlaskan. Udah. Welcome Bengkel K3. Jumpa lagi dengan saya Abdul Rahman. Kali ini kita akan membahas masalah safety kaitannya dengan anak-anak di rumah. Bagaimana untuk memastikan anak-anak di rumah, terutama anak-anak kecil nih. Bagi rekan-rekan di rumah yang punya anak kecil tapi ingin dipastikan bahwa anak kita di rumah selalu aman dan selamat. Maka topik hari ini jangan sampai lupa ya. Tetap ikuti dan kita akan bahas satu persatu masalah hal tersebut. Yang pertama, kita sebagai orang tua harus memastikan tahu terlebih dahulu apa itu bahaya dan risiko serta potensi apa saja sih yang ada di rumah kita. Kalau teman-teman ataupun bapak di rumah belum tahu mengenai bahaya dan risiko di rumah, ini akan menjadi salah satu poin yang agak bahaya. Ya, bahaya kita diri sendiri kita. Kenapa? Kita nggak mampu mengidentifikasi atau mampu mengetahui fasilitas apa yang ada di rumah terkait bahaya yang ada di sekitar kita. Oke, itu yang poin pertama. Yang kedua, kita identifikasi nih. Ya, apa saja sih yang ada di rumah? Contoh, kolam renang, stop kontak, benda-benda tajam, ya, mainan-mainan yang bentuknya kecil, atau hewan peliharaan. Oke, 5 poin ini kita akan bahas terlebih dahulu. Pertama, untuk rekan-rekan di rumah yang punya kolam renang atau tempat wahana air, pastikan bahwa kalau mau main, dampingi anak kita. Jangan sampai ditinggalkan. Nah, ini akan menjadi risiko. Ingat, banyak anak yang tenggelam ya, seperti gambar di sebelah ini ya. Itu banyak korban yang menelan korban karena tenggelam karena tidak ada pengawasan dari orang tua. Terutama anak yang usia di atas 2 tahun sampai 5 tahun, ini masih rawan dan aktif. Oke. Yang kedua masalah apa? Ya, terkait dengan mainan anak kecil yang bentuknya kecil-kecil, bulat-bulat. Ini untuk menghindari potensi ketika anak di rumah itu menelan, memain atau memakan benda-benda kecil dan akhirnya timbul apa? Kesedak. Ini berbahaya. Oke, itu baru 2 poin nih. Nah, poin yang ketiga apa? Poin ketiga bagi orang tua di rumah ya harus memastikan bahwa stop kontak atau colokan atau steker. Nah, ini harus dipastikan bahwa colokan yang ada ditutup atau aksesnya dibatasi atau perlu pengawasan dari orang tua di rumah. Kalau kita memang sudah waktunya kurang, tidak ada yang mengawasi, lebih baik ditutup sementara waktu untuk colokan. Apalagi nih untuk orang tua dan bapak ibu semua adalah masalah sudut-sudut yang tajam ataupun lancip di rumah kita. Contoh, meja, ya, kursi yang tajam ujungnya. Kalau bisa dilapisin dengan pelapis yang lunak atau dengan karet. Ini banyak kok di marketplace yang kalau bisa dijual ya. Nah, itu untuk melindungi. Kenapa? Banyak anak-anak itu yang mengalami benturan atau kena meja ujung yang tajam. Ini berbahaya. Walaupun nggak sampai fatality atau sampai meninggal, tapi itu bisa menimbulkan cedera pada anak. Ini akan menimbulkan resiko tambahan ya. Orang tua sekalian, pastikan menyimpan benda-benda yang berbahaya, tajam, ataupun cairan di tempat-tempat yang tidak mudah dijangkau oleh anak-anak. Contoh, kita sebagai orang tua sering pakai pisau, mur, apalagi taspen ataupun obeng yang itu permukaannya benda tajam. Jangan sampai benda-benda tajam itu gampang diraih atau gampang didapatkan oleh anak-anak kita. Karena kita nggak tahu nih anak-anak itu kalau di rumah daya eksplorasinya luar biasa ya. Apalagi anak-anak yang masih dalam pertumbuhan dan perkembangan itu luar biasa. Yang kelima apa? Masalah hewan peliharaan kita. Kalau kita punya peliharaan kucing, anjing, atau burung, atau yang lainnya, pastikan selalu dampingi anak
dengan hewan peliharaan kita. Apalagi kalau anak-anak kita punya alergi, punya potensi hewan tersebut itu punya cakar, contoh kucing, anjing ya, atau anak kita sering bergelut dengan hewan-hewan tadi, maka pastikan untuk dikontrol atau dibantu atau didampingi ya. Yang lainnya bisa melihat dari potensi yang ada. Contoh, kalau di rumah ada potensi yang lain, maka teman-teman ataupun Bapak Ibu semua harus menyediakan juga sarana-sarana untuk penanganan sementara. Contohnya apa? Ya, alat ataupun kotak P3K. Kotak P3K ini penting untuk mengantisipasi kalau nih jangan sampai nih ya anak kita terkena benda tajam atau yang lain, kita bisa melakukan penanganan sementara dengan kotak first aid atau kotak P3K. Ya, cari tahu deh, banyak kok jual kotak P3K di tempat atau di marketplace. Yang terakhir, untuk menghindari terjadi potensi kebakaran, teman-teman ataupun Bapak di rumah juga harus menyediakan namanya APAR. Harus tahu cara penggunaannya ya, jangan sampai lupa ya. Ini masalah keselamatan anak kita dan rumah kita juga. Dan poin-poin selebihnya di atas 7 tadi boleh disesuaikan dengan potensi-potensi yang ada di rumah. Jadi, kita sebagai orang yang di rumah, punya rumah, ataupun tinggal di rumah orang tua, pastiin kita mengeksplor terlebih dahulu sebelum itu dieksplor oleh anak kita, ya. Terutama alat, mainan, benda-benda adapun yang ada dilihat di tempat rumah kita. Yang sering luput nih, ya, kalau benda ataupun mainan yang punya potensial tertelan, terminum, dan sebagainya, dampingi saja. Contoh, krayon, pensil berwarna, cat air, ya, atau yang lainnya, silakan didampingi dengan orang tua. Oke, itu beberapa poin yang kita bisa bahas pada kali ini. Mungkin ada poin-poin yang bisa kita rembukan ataupun diskusikan, boleh diskusi di kolom chat ya, yang ada di bawah. Dan untuk lebih lanjut, bagaimana teman-teman bisa mengidentifikasi potensi bahaya dan resiko, bisa loh, teman-teman bisa semuanya mengikuti kegiatan untuk mendapatkan informasi lebih dalam tadi di Seftera Indonesia. Tentunya akan lebih banyak dan bagaimana kita bisa mengeksplor potensi-potensi bahaya yang ada di tempat rumah kita, bahkan kalau kita mau mengaplikasikan itu di tempat kerja. Rekan-rekan mungkin menjadi manajer, menjadi ownernya, perlu untuk menerapkan safety. Bukan hanya masalah keselamatan bagi diri kita, anak kita, tapi bagi karyawan kita untuk sustainable perusahaan kita ke depannya. Dan sustainable juga untuk rumah tangga kita masing-masing di rumah. Cukup dari saya, Abdul Rahman, topik Bengkel K3 hari ini. Seftera Training Center, pilihan kita.